Chainsaw Man Reze Arc. Dan itu adalah title yang, aduh, gue gak bisa move on. Gue gak bisa move on. Gue masih terngiang-ngiang lagu In The Pool, lagu Jandu, lagu Iris Out, dan adegan-adegannya. Ditambah sosial media gue kan timelinenya juga nge-followin banyak konten kreator luar gitu. Dan baru-baru ini mereka itu baru tayang tuh di Amerika. Jadi kayak anjir, mulailah konten kreator Amerika tuh bikin konten-konten. Dan ini adalah video tentang beberapa hal yang gue baru sadar setelah gue nonton untuk yang keberapa kali. Plus juga dari kalian, para penonton, para wibu yang juga gak bisa move on kayak gue. Ini adalah beberapa hal unik, hal menarik, hal mungkin detail yang bikin gue makin susah move on sama Chainsaw Man Reze Arc. Fujimoto Sensei, you bastard, man. Jadi, apa aja sih hal-hal menarik yang gue temukan di video ketiga tentang Chainsaw Man Reze Arc? Pertama-tama ini movie anime tuh bener-bener bagus banget. Bener-bener visually and storytellingly. Wow, gue sampai sekarang masih nggak nyangka gue dapat di 2025 sesuatu yang bikin gue susah banget untuk nggak ngomongin ini banyak gitu, nggak ngobrolin ini banyak. Bening orang yang suka ngobrol, suka ngebacot, terus dikasih bahan untuk ngebacot seharian gitu. Lu pada ntar ketemu gue di Komifuro, siap-siap kita ngobrolin Reze Arc gitu kalau lu ada hin-hin kocak dan seru gitu. Dan di video sebelumnya di thumbnail ini gue udah ngebahas tentang poin-poin yang buat gue bikin Chainsaw Man ini semakin istimewa. Dan di situ ada beberapa komen yang menurut gue itu menarik banget, yang membuat gue juga kayak baru tahu dan baru sadar dan gue kayak anjir, kok dia ngeh gue enggak ya? Ya beda-beda, dan ternyata ada orang yang berhasil lebih ngeh daripada gue. Dan ini menurut gue menarik banget sih. Scene kolam renang juga merepresentasikan bahwa Reze di sini juga melepas sosok Bomb Devil-nya. Kalau kalian ingat, Reze nggak bisa ngegunain kekuatannya secara maksimal di dalam air. Damn, itu juga yang gue baru sadar gitu. Kayak iya ya, Reze itu tuh nggak bisa maksimal kalau dalam air gitu. Keburu padam duluan api ledakannya gitu. Jadi kayak untuk mengalahkan Reze ya lu mesti nyemplung dalam air, dan itulah cara Denji mengalahkan Reze. Dan kalau Denji beneran incarannya Reze dari awal gitu loh, ngapain malah mereka main kolam renang gitu? Kenapa mereka malah mainan air? Kenapa diajarin berenang Denji gitu? Kan nggak perlu amat gitu. Tapi malah mereka berdua ngelakuin dan mereka berdua nikmatin gitu. Yang seperti gue bilang, mereka tuh melepas baju bukan for the sexual thingy dan segala macam, tapi lebih ke vulnerability gitu. Mereka tuh bener-bener lagi vulnerable ya, dan mereka berdua malah nggak melakukan tindakan kulit ketemu kulit, tapi malah simply kayak anak kecil main air. Dan dimana kita tahu bahwa Reze juga sebenarnya nggak sekolah. Jadi Reze bener-bener nikmatin momen pura-pura sekolah itu sama Denji. Anjir, makanya di scene setelah berenang baru Reze lupa gitu loh. Makanya ada adegan toilet itu kan, ada adegan yang tiba-tiba toilet lampunya warna merah itu kan, kayak dia lupa kalau dia itu ada tugas, kalau dia itu harusnya adalah orang yang nangkep Denji atau bahkan ngebunuh Denji. Jadi dia sempet bingung dan sempet nge-glitch. Makanya waktu dikonfront sama assassin dan sama Typhoon Devil gitu, dia baru twitching itu yang lagi terkenal dan rame itu di Twitter tuh, yang animasi mata twitching itu, dia baru balik ke diri dia sebagai agen gitu loh, sebagai orang yang harusnya ngabisin Denji. Ini komennya masih berlanjut. Analogi kupu-kupu dan laba-laba waktu scene kolam renang, menurutku malah Reze yang jadi kupu-kupunya. Jadi kalau menurut kesimpulanku, Reze udah terpikat dengan Denji waktu scene kolam renang. Yes, ini yang sebenarnya gue nggak mau bilang kalian payah ya, tapi kayak menurut gue tuh scene laba-laba makan kupu-kupu itu terlalu obvious, ngerti gak lo? Kayak terlalu obvious, kayak simbolisasi yang gue nggak mau bilang cemen, tapi kayak buat gue kayak kalau lu nggak nangkep itu keterlaluan banget, ngerti ya? Tapi entah kenapa gue merasa ada yang lain dari itu, ngerti nggak? Ada sesuatu yang nggak seharusnya begitu. Kritik gue adalah, lu pada kalau nggak nangkep ya keterlaluan gitu ya. Itu gampang banget, harusnya simbolisasi yang terlalu obvious dan bluntly dikasih brot gitu loh, crot gitu. Terus akhirnya kita tahu kan, wah akhirnya Denji terperangkap sama Reze dan lain-lain gitu. Tapi on the second thought gitu, setelah gue baca komen itu dan setelah gue berpikir sekali lagi, ternyata itu bukan Denji yang terperangkap cintanya Reze, bukan Denji yang tertipu sama Reze. Justru kebalikannya, kupu-kupu itu adalah si Reze yang terjebak akan kepolosan, keinosenan, pure, kekanak-kanakan, dan pengalaman pertama dia bersekolah bersama orang yang sama-sama belum sekolah. Reze lah kupu-kupunya. Atau mungkin kupu-kupunya tetap Denji, tapi itu kupu-kupu yang beracun, sehingga kalau laba-labanya makan, laba-labanya bakal juga terjatuh. Gila men, gila ini.
Ini sesuatu yang kayak anjir gak ada habisnya kita bisa membedah medium ini, ngerti gak sih? Ini yang gue seru, ini yang gue suka ketika kita nggak ada kelar-kelar ini membedah simbolisasinya, layer per layernya, berbagai macam interpretasinya. Ini menarik banget buat gue. Gue suka banget nih yang pembedahan kayak gini nih. Terus lo tau nggak? Di situ kan ada argumen yang menurut gue menarik ya. Jadi kalau menurut kesimpulanku, Reze udah terpikat dengan Denji waktu scene kolam renang. Sorry, gue harus tidak setuju dengan lo. Karena gue lupa ada sebuah perdebatan di Twitter ya. Sorry, gue nggak bisa kasih tweetnya. Tapi intinya adalah ada adegan. Coba kalian nonton lagi. Dan gue, by the way, gue kaget ya, di bioskop masih ada. Gue pikir nggak laku, gue pikir orang-orang bakal meremehkan dan bakal nggak nontonnya. Jadi gue mau berterima kasih buat lu semua yang bikin Chainsaw Man sebulan lebih ada di bioskop Indonesia. You guys are the best, man. You guys are the best. Thank you. Mungkin lu pada nontonnya bukan karena gue, tapi buat lu pada yang percaya sama review gue dan mau dengerin omongan gue, thank you. Yang lainnya oke lah, lu nggak perlu percaya gue, tapi yang ini thank you, lu udah percaya sama gue dan mau nontonin karena gue. Thank you. Gue bangga sama diri gue dan gue bangga sama lu. Oke, jadi lu tau nggak bahwa ternyata waktu pertama kali Denji ketemu Reze di telepon booth, Reze itu udah mau berubah. Yes, ada adegan dia tuh udah megang ininya, udah megang lehernya, udah kayak mau I raise out. Tapi itu semua, correct me if I'm wrong, nggak jadi gara-gara si Denji bikin kelakuan aneh, bikin yang bunga itu keluar dari mulutnya. Jadi Reze ketawa bukan ketawa bohongan, dia tuh bener-bener ketawa, dia bener-bener kocak ngeliat Denji, dia bener-bener jatuh hati di situ menurut gue. Kayak nih orang kan pengen gue bunuh tapi kocak banget gitu. Kayak dia tiba-tiba hatinya nggak nyaman gitu. Lagian ngapain mesti nunggu Denji ke festival, ngapain mesti nunggu Denji di atas gunung, kan di kafe udah nggak hujan, dia juga ngebunuh banyak orang, dia nggak peduli lah sama owner kafe dan lain-lain. But emang ternyata Reze jatuh cinta sama Denji. Hal ini juga semakin diperkuat dengan apa teman-teman? Ya mungkin dulu pada tahu juga ya, dan gue baru sadar. Sebenarnya gue udah agak ngeh, cuman gue tidak terlalu mau ambil pusing gara-gara udah pede gue sama keyakinan bahwa Reze yang jatuh cinta sama Denji duluan. Yaitu adalah simbol bunga yang dimakan Denji. Denji itu makan bunga warna putih, dan di berbagai macam belahan dunia ya mungkin ada yang beda, tapi majority bilang kalau bunga warna putih itu adalah simbol yang innocent. Dan di berbagai macam kesempatan, bunga putih itu adalah untuk sosok yang dicintai. Karena dia pure innocent, warnanya terlalu suci gitu ya. Jadi harus ada warna lain yang masuk ke situ yang mencintainya. Dan tebak adik-adik, apa warna bunga Reze? Yes! Merah. Reze jatuh cinta sama Denji duluan sebelum Denji. Denji masih bingung apa yang terjadi sama cewek ini. Reze udah yakin kalau Reze emang jatuh hati ke Denji. Man, anjir Fujimoto Sensei bikin arc cerita jatuh cinta lebih bagus daripada Rental Girlfriend, anjir. Dan lu mau tahu apa yang gue juga baru sadarin? Yaitu adalah waktu pertarungan yang dimana udah mau saling bunuh, udah mau saling pukul. Ada satu adegan yang dimana Denji itu nggak paham sama penjelasan Beam kalau dia itu harusnya jalannya pakai chainsaw juga. Tapi si Denji karena ya the goblok boy dan lain-lain, dia malah gunain chainnya untuk nge-ride Beam. Jadi hiu yang jadi kuda. Dan Reze pada saat pertama kali ngelihat Denji naikin hiu, apa yang terjadi sama Reze? Apakah langsung ditembak? Apakah langsung kayak uruse atau kayak shine atau apa, atau kayak menyerah lah? Nggak. Reze ketawa, Reze ngakak ngelihat, nah nih sore itu apa itu dan segala macem. Kocak banget lu, ngakak banget lu. Ada chainsaw naikin hiu di atas gedung ini, absurd banget. Seperti bagaimana dia pertama kali jatuh cinta sama Denji gitu, ketika dia ngelihat Denji ngeluarin bunga dari mulutnya. Man, what a beautiful story. Fujimoto Sensei, you bastard. Dan kalau kalian ingat juga di adegan kolam renang, sebenarnya Reze itu ada mau menguji Denji gitu. Kayak apakah Denji ini emang beneran se-innocent itu, sekocak itu, atau dia bisa digodain pakai tubuh gua. Itu beberapa interpretasi gua gitu. Karena gua baru ingat momen dimana Reze makin sadar kalau dia benar jatuh cinta sama Denji, dan Denji adalah emang se-pure innocent boy itu adalah ketika si Reze udah nggak pakai baju dan dia ngajak Denji berenang. Kan bisa aja itu semua berlangsung ke nafsu dan lain-lain, tapi yang terjadi adalah Denji ngebuka bajunya dan lompat cannonball ke air. Dan adegan itu digambarkan adalah bukan diliatin Denjinya lompat dan nyemplung, tapi itu semua diliatin pakai perspektif kacamata Reze, alias matanya alias pupilnya ngeliatin si Denji lompat masuk. Adegan itu yang ngebikin pupilnya membesar dan matanya melihat kalau emang Denji is the one. Denji adalah cowok yang dia cintai. Man, anjir, ini movie
Ini movie banyak banget yang bisa kita bedah, anjir. Oh my god. Oh my god. Oke, enough. Ya, itu adalah beberapa hal yang menurut gua gua baru sadar setelah ngobrol sama kalian, setelah baca-baca komen kalian, dan setelah nonton lagi. Gua happy banget. Gua senang banget ada sesuatu yang bisa kita bahas sepanjang ini. Selayer kita bedah dan kita coba interpretasiin, dan kalian punya perspektif sendiri. Ada orang baca ini, ada orang bilang begitu dan lain-lain. It's so much fun and it's so much remind me about how good is the movie dan how good karya Pak Fujimoto Sensei ini. Tapi itulah kalau menurut gua. Kalau menurut kalian bagaimana? Kalian ada interpretasi lain, kalian ada hint-hint lain, kalian ada fun fact lain, kalian ada pemahaman lain, kalian ada sesuatu yang lain dari movie ini, atau pengalaman pribadi kalian, experience kalian gimana pada saat nonton atau yang baru nonton? Silakan tumpahkan di kolom komentar di bawah. This is the time. This is saatnya kalian berkumpul di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking anime kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan simpel klik tombol subscribe atau tombol like. Dan buat yang belum tahu, gue upload video sehari 1, jadi jangan lupa cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan jangan lupa juga untuk ngobrol sama gue di sosial media gue yang lain seperti di Instagram dan TikTok, jadi jangan lupa follow gue di sana. Dan ya, sekian dulu Radio Siham untuk episode kali ini. Gue Nobeding pamit undur diri, dan untuk kita semua, teng neng 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 neng. Hah.